Batam TV, inspirasi Kepri. Masalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang harus kita tangani secara cepat dan tepat. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia pada tahun 2019, bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Artinya sekitar 1 dari 4 balita atau lebih dari 8 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Dalam upaya penanganan stunting di Indonesia, pemerintah sendiri sudah menargetkan program penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Dengan mengangkat tema stunting dan upaya BKKBN memperbaiki masa depan generasi penerus. Inilah catatan redaksi, mencatat fakta, menyajikan data dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Ya, untuk tema kali ini, catatan redaksi telah mendatangkan seorang narasumber. Beliau adalah Profesor Muhammad Rizal Martua Damani, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Menot. Di Kepri sudah berapa hari? Ini hari ketiga saya. 3. Ya, dalam rangkaian ini kita melakukan kunjungan kerja ke sini untuk melihat secara langsung perjalanan ataupun progres daripada kemajuan dari program percepat penurunan stunting. Jadi kemarin saya mengunjungi ada 2 kecamatan di Kepri ini untuk berdialog dengan kader-kader kita yang terkumpul dalam TPK, Tim Pendamping Keluarga Beresiko Stunting. Juga kemarin saya ikut menghadiri acara penandatangan kerjasama antara BKKBN, kemudian juga dengan para kantor Dinas Urusan Agama, ya KUA di Kabupaten Bintan. Ya, disaksikan oleh para camat, kemudian juga Kepala Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan, dan juga para lurah kecamatan. Ini semua dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kalau kita bicara stunting, Pak, ini saya punya sebuah tanda tanya besar gitu. Dalam 1 dekade mungkin ya, ketika istri saya hamil anak pertama, kami selalu periksa ke dokter setiap bulan, dan itu tidak ada istilahnya arahan atau pemberitahuan terkait stunting dan apa efeknya seperti itu. Mungkin masyarakat luas gitu perlu juga dikasih tahu gitu sebenarnya stunting itu apa, karena naif juga ketika salah satu calon presiden kemarin dalam debat capres itu, apa itu stunting katanya kan. Dan mungkin masyarakat luas lebih banyak lagi yang belum tahu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pengertian stunting itu sendiri. Ya, betul. Jadi stunting ini salah satu dari persoalan gizi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau dari segi definisi, stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang, ya, gangguan tumbuh dan berkembangnya anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis. Ya, kalau bicara secara kronis ini artinya dalam waktu yang lama, ya,
Nah, waktu yang lama mengalami kekurangan gizi. Dan ini dimulainya pada saat sel telur itu dibuahi oleh sel sperma. Nah ini ya, jadi pada saat sel telur sudah dibuahi maka dimulailah itu proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan calon mata, pertumbuhan calon jantung, kan sebagaimana kita ketahui itu dalam proses kehamilan pertama mungkin badannya hanya masih kecil saja, ya tidak ada apa, belum berbentuk, ya kemudian dia perutnya semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Nah ini menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Saya katakan tadi calon mata, calon jantung, calon hati, calon paru-paru itu kan tadinya hanya berupa titik-titik kecil, gitu. Dan dia kemudian tumbuh besar sehingga dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil selama 9 bulan 10 hari atau 38 minggu. Nah itu jaringan-jaringan yang tadi saya sebutkan mulai terbentuk dan makin berkembang. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tersebut ini kan membutuhkan energi. Membutuhkan vitamin, mineral, misalnya kayak begitu kan. Nah, inilah yang dimaksud dengan akibat kekurangan gizi secara kronis. Seandainya seorang ibu yang sedang hamil itu mengalami kekurangan gizi, maka proses pertumbuhan organ-organ tersebut itu tidak berjalan secara maksimal. Nah, akibatnya apa? Nah, salah satu akibatnya itu adalah pertumbuhan katakanlah tulang tungkai kakinya itu tidak maksimal. Yang seharusnya ini bisa berkembang menjadi sekitar 50-60 cm, itu ternyata tidak berkembang secara maksimal karena kekurangan gizi tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tulang ini mungkin hanya bertumbuh 20-25 cm. Nah, ini nanti outputnya lahir si bayi itu dalam bentuk pendek. Ya, itu sebabnya di masyarakat itu ada yang banyak yang mengatakan stunting itu pendek. Ya, tapi pendek kan belum tentu. Iya, nah itu tadi koma, gitu. Nah, jadi bahwa anak stunting itu pasti pendek. Kenapa pendek? Karena pertumbuhan tungkai kakinya tidak maksimal. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Nah, jadi sebetulnya yang nampak oleh mata itu kan hanya pertumbuhan tungkai kakinya. Jadi orang itu pendek begitu. Nah, sebetulnya sebagaimana saya katakan bahwa pertumbuhan organ-organ yang lain juga mengalami hambatan. Cuman itu tidak kasat mata, ya kan? Nah, ini yang sebetulnya lebih berbahaya sampai kepada pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak dari si jabang bayi ini. Nah, saya katakan tadi dimulai pada saat sel telur dari wanita ini dibuahi oleh sel sperma, ya, sehingga terjadi pembuahan. Nah, itu berjalan 38 minggu. Ya, kalau kita hitung dengan hari kurang lebih ada 270 hari. Nah, 270 hari ya, ini akan berkembang terus pertumbuhan si jabang bayi menjadi bayi ini selama kurang lebih 1000 hari. Inilah program pemerintah yang dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dalam 1000 hari pertama kehidupan ini proses pertumbuhan bayi ini masih bisa diperbaiki, masih bisa dipercepat begitu ya, tentunya dengan perlakuan-perlakuan ya, memakan makanan yang bergizi misalnya. Nah, stunting itu berada pada selang tersebut. Ya, jadi seorang bayi ya, kalau dia berpotensi beresiko menjadi stunting, masih bisa diperbaiki dalam selang waktu 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan tadi. Artinya setelah bayi lahir sampai usia 2 tahun itu masih bisa dimodifikasi, Pak ya? Masih bisa dimodifikasi. Yang pertama dimodifikasi pada saat dalam kandungan. Itu selama 270 hari. Kemudian 730 harinya itu adalah sampai si bayi berusia 2 tahun.
Oke. Jadi 730 ditambah 270 itu 1000 hari pertama kehidupan. Karena pertumbuhan bayi di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari itu atau 38 minggu itu belum selesai. Ya, kita semua bisa menyaksikan seorang anak yang sudah lahir itu tidak bisa langsung matanya melotot misalnya kayak begitu, atau rambutnya juga langsung tumbuh, giginya belum, itu baru cikal bakal gigi itu tadi gitu loh. Sehingga baru dia nanti tumbang, istilahnya tumbuh kembang secara optimal pada selang waktu 1000 hari pertama. Itu. Nah, disinilah peran daripada berbagai intervensi itu dapat mempengaruhi, mencegah proses terjadinya stunting. Seandainya lewat, sudah usia 1050, 1100, jadi kalau tidak boleh saya katakan tidak ada dampak sama sekali, maka perubahan yang akan dialami itu boleh dibilang kecil atau nyaris tidak ada. Tadi kalau Prof menyampaikan bahwa penyebab stunting itu karena kurang gizi atau yang dibilang kronis gitu. Tapi kan sebenarnya ada faktor lain mungkin yang secara tidak langsung mungkin ketidaktahuan. Betul. Terus ketidakpedulian lingkungan dan lain-lain. Mungkin sedikit bisa digambarkan seperti apa, Prof? Iya, betul. Ya, jadi kalau tadi penyebabnya adalah kurang gizi secara kronis, berarti kurang mengonsumsi makanan bergizi. Berbicara kurang mengonsumsi makanan, ini banyak faktor memang. Pertama, apakah bahan makanan tersebut ada di daerah tersebut? Itu satu. Kalau ada, apakah masyarakat mampu membeli? Ini terkandung di sini adalah persoalan ekonomi, kemampuan daya beli. Yang ketiga, ada barang di situ, bahan pangannya ada di situ, tapi tidak dimakan. Nah, ini yang katakan Mas Menot tadi katakan adalah ketidaktahuan. Berarti persoalan pendidikan, misalnya di situ. Kemudian juga ada ini persoalan-persoalan pendukung lainnya. Bahan pangannya ada, kemudian juga daya belinya cukup, mumpuni, cukup memiliki kemampuan, tapi fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, misalnya air bersih, ya, air bersih yang digunakan untuk mencuci bahan pangan ini masih terbatas. Air bersih yang digunakan untuk kebersihan si ibu atau keluarganya ini juga masih kotor. Nah, jadi berbagai aspek tadi itu ya, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sarana prasarana, masalah fasilitas kesehatan misalnya, ya kan? Karena untuk berjumpa dengan tenaga kesehatan saja misalnya lokasinya jauh sekali begitu ya. Itu harus berjalan sekian kilo. Udah gitu harus pakai tandu lagi misalnya kayak gitu. Ini juga merupakan faktor penyebab. Tapi menurut saya, Prof, gini, harus ada juga keinginan dari masyarakat, dari pemerintah, keinginan kuat bahwa untuk menyadarkan masyarakat, mensosialisasikan seperti itu. Ya, jadi inilah yang kita maksud ya dengan namanya konvergensi. Ya, konvergensi itu artinya keterlibatan berbagai pihak, ya, untuk mengatasi persoalan stunting ini. Kalau tadi sudah kita identifikasi, ya, misalnya pengetahuan yang kurang, maka tugas dari Dinas Pendidikan lah bagaimana mencerdaskan masyarakat tentang apa dan pentingnya kesehatan misalnya. Masalah soal sarana prasarana air bersih misalnya seperti itu ada. Dan ini Bapak Presiden juga sudah memberikan amanat dan mandat ini ya kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Nah, tadi Mas Menot di awal mengatakan ini persoalan sudah lama, betul. Ya, memang ini merupakan isu persoalan gizi yang sudah lama terjadi di Indonesia. Dan penurunan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini juga sudah banyak dilakukan. Namun demikian, penurunan angka stunting ini dirasa
masih perlu dipercepat lagi, perlu lebih cepat lagi. Ya. Nah, sampai Presiden mengeluarkan Kepres, Pak, ya? Sampai Bapak Presiden mengeluarkan nomor 72 Perpres nomor 72 tahun 2021 dan namanya adalah percepatan penurunan stunting. Jadi persoalan stunting ini salah satu masalah gizi buruk yang ada di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak tahun 2000. Dan dari 2000 sampai sekarang ini penurunan-penurunan itu ada, tapi penurunannya itu misalnya 0,3, 0,5. Kurang signifikan lah. Iya, kurang signifikan. Nah, berdasarkan data yang pemerintah miliki melalui SSGI misalnya, itu tahun 2019. Ya, angka stunting di Indonesia itu masih bertengger pada angka 27,7%. Itu artinya dari 100 kelahiran, begitu lahir 27 bayi sudah menderita stunting. Ini sangat tinggi. Prof, yang sepertinya apa yang kita bicarakan semakin menarik, tapi kita saksikan dulu jeda iklan berikut ini. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Makasih ya, Mel. Upload. Ih, ganggu banget deh. Iklan apa sih? Mel, ini tuh iklan stunting. Stunting? Apaan tuh? Mau tahu tentang stunting? Mau! Stunting itu adalah kondisi di mana tidak mampu mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Setelah lahir, jangan lupa ASI eksklusif. Menyusui 6 bulan itu penting sekali. Dilanjutkan dengan makanan tambahan yang dengan prinsip gizi seimbang. Air bersih harus ada, sanitasi harus bagus, kemudian imunisasi. Karena tanpa imunisasi, anak kita akan sakit-sakitan. Kalian siap cegah stunting? Siap! Ayo generasi milenial, jangan cuma rebahan sambil mikirin mantan aja. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jaga stunting, itu penting. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan catatan redaksi. Kali ini masih dengan Profesor Muhammad Rizal Martuada Manik. Prof, tadi di segmen akhir, segmen pertama tadi kita singgung terkait pemerintah
dalam memperhatikan masalah stunting ini. Sampai keluar Perpres nomor 72 tahun 2021 yang menjadikan BKKBN sebagai leading sektor dalam percepatan Penurunan stunting. iya, penurunan stunting ini. Kalau menurut Prof sendiri, kira-kira apakah ini sudah efektif atau belum? Sehingga nanti di 2024 ini bisa turun sampai yang diharapkan oleh Presiden, 17%. Iya, berbicara tentang Perpres nomor 72 tahun 2021, itu kan sudah terdiri dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga ini, ya Mas, ya, untuk upaya percepatan penurunan stunting. Ya, stunting sudah eksis cukup lama di Indonesia dan memang terjadi penurunan berkat dari berbagai program pemerintah, tapi masih dirasa perlu dipercepat. Tadi saya ingin mengasih contoh 2019 angka 27,7. Dan berdasarkan data dari SSGI tahun 2021, angka stunting itu sudah menurun menjadi 24,4. Bapak Presiden melalui Perpres nomor 72 itu menargetkan angka stunting ini harus 14% di medio tahun 2024. Kenapa demikian? Karena memang berdasarkan kebijakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya WHO, itu sebuah negara maksimal angka stuntingnya ini adalah 20%. Nah, kalau Indonesia sekarang ini masih 24,4, kita akan berusaha keras. Memang ini kalau dikaitkan dengan waktu yang tinggal 2 tahun lagi, begitu barangkali secara efektif, ini waktu yang sangat pendek. Dan memang berat, tapi ini bukan tidak mungkin. Ya, memang dengan catatan kita harus extraordinary, ya, kerja yang luar biasa, dan juga masalah konvergensi tadi. Tadi kita sudah berbicara bahwa faktor penyebab dari stunting ini banyak faktor. Mulai dari ekonomi, pengetahuan masyarakat, ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia. Nah, tentunya ini kan bukan tugas dan fungsi dari satu kelembagaan saja, bukan tugas dan fungsi dari BKKBN saja, bukan tusi daripada Kementerian Kesehatan, tapi banyak faktor. Ya, saya juga ingin menambahkan lagi, misalnya usia pernikahan dini, ya, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab lahirnya bayi stunting. Artinya di sini kita harus bekerja mencegah seoptimal mungkin, ya, untuk menunda perkawinan. Dalam bahasa program kami ini adalah meningkatkan pendewasaan umur pernikahan. Ya, dan dalam strateginya kita memiliki 3 sasaran utama. Yang pertama itu adalah catin, calon pengantin. Kenapa demikian? Namanya saja calon pengantin nih, ya, akan menikah, begitu loh. Kenapa? Karena kalau nanti dia menikah dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kalau dia belum paham tentang apa dan bagaimana itu stunting, itu nanti si calon pengantin ini akan melahirkan stunting yang baru. Sedangkan strategi kita ingin adalah jangan ada lahir stunting baru. Jadi yang pertama itu catin. Ya, kalau pengantin sekarang lebih senang pre-wedding daripada pro konsepsi, Pak. Nah, itu juga begitu loh, ya, bagus sekali itu, ya. Saya senang sekali dengan apa yang dibilang tadi, ya, prewed gitu, ya. Prewedding itu kan biayanya mahal itu, ya. Ganti baju, foto di pinggir pantai, begitu kan, ya. Itu butuhkan biaya yang saya kira bisa jutaan itu, ya. Sewa baju, fotografernya, kemudian lagi belum dibuat videonya atau juga frame-nya. Nah, sementara untuk masalah generasi calon pengantin ini, itu yang kita akan lakukan itu hanya untuk memeriksa, ya, memeriksa apakah si catin ini mengalami anemia atau tidak, ya. Nah, anemia saya katakan ini juga salah satu isu yang masih dihadapi oleh
bangsa Indonesia, khususnya bagi wanita. Ya, yang pertama memang secara kodrat ya, begitu ya, bahwa wanita itu setiap bulannya memang harus mengeluarkan sekitar 200 mili darah, begitu ya, sehingga ini harus disuplai dengan pengganti, begitu ya. Nah, Catin ini kalau misalnya HB-nya rendah, ya, kalau nanti dia langsung hamil, nah ini kan akan juga menyebabkan salah satu resiko melahirkan bayi stunting. Betul. Nah, oleh karena itu si Catin ini selain yang sudah biasa kita ketahui ada pembinaan, bimbingan pranikah, kita akan tambahkan juga dengan materi-materi ini tentang stunting. Jadi 3 bulan sebelum si Catin ini melangsungkan ijab kabulnya, itu akan mendapatkan pemeriksaan, juga bimbingan, konsultasi, ya, edukasi, begitu ya. Dan karena sekarang udah teknologi 4.0 ya, itu kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi, namanya itu aplikasi LCMIL ya, aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Ya, jadi itu seperti bisa diakses melalui gadget-gadget biasa. Jadi ada aplikasinya, tinggal di download begitu ya. Kemudian nanti hanya tinggal mencantumkan nama, tinggi badan, berat badan berapa, kemudian juga memeriksakan HB-nya berapa, begitu ya. Itu diinputkan ke sini, nanti disubmit, kemudian di enter. Nah, nanti akan keluar hasil. Nah, hasilnya itu antara lain Anda siap hamil. Gitu, atau Anda mengalami resiko melahirkan bayi stunting. Nah, kalau ada tanda-tanda yang seperti itu, di sini juga disediakan menu-menu bagaimana. Kenapa tadi beresiko misalnya? Oh, karena HB-nya rendah. Bagaimana upaya meningkatkan HB? Ada menu, ada panduannya. Ya, selain itu juga ada petugas-petugas yang akan membantu. Jadi itu sasaran pertama adalah Catin. Yang kedua adalah ibu yang sedang menyusui. Ibu hamil dulu ya, ibu hamil. Ya, ibu hamil ini juga kita berikan edukasi. Kita berikan intervensi. Karena begini, Mas Menot ya. Kalau secara logika saja seorang wanita yang mengalami proses hamil, itu kan berat badannya itu akan meningkat. Nah, kalau berat badan dari bumil ini sesudah 4 bulan, 5 bulan gitu, peningkatannya masih stagnan atau hanya naik 1 ons 100 gram gitu. Ini kan udah satu tanda awal. Kita mesti curiga ini. Loh, kok naiknya hanya 1 on? Pertumbuhan janin mungkin tidak normal. Nah, pertumbuhan janin, jadi ini udah harus ada tanda-tanda. Nah, ini yang ingin disebarkan, diedukasi kepada ibu hamil tadi. Bagaimana seorang ibu juga memiliki kesadaran bahwa selama periode kehamilan, apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan, itu bukan semata-mata untuk memenuhi rasa lapar dia, tapi yang dia makan itu untuk kebutuhan janin, pertumbuhan janin, dan juga untuk dirinya. Gitu? Nah, itu yang kita edukasi. Oleh karena itu makan makanan yang bergizi seimbang. Karena kalau dari aspek ilmu gizi, makanan bagi wanita remaja itu berbeda porsinya ya dengan wanita yang sudah jadi statusnya ibu-ibu. Ibu-ibu juga berbeda nanti. Ibu-ibu yang hamil atau tidak hamil itu berbeda. Ya, nah, jadi itu yang kita ajarkan kepada selama periode hamil. Kemudian juga kita ajarkan bagaimana agar nanti kalau sudah melahirkan jangan langsung punya anak lagi. Harus ada pengaturan, Pak, ya? Harus ada pengaturan waktu. Dan kelompok sasaran yang ketiga tadi Catin, kemudian bumil adalah busui. Ya, nah busui. Nah, salah satu faktor yang sedang dihadapi oleh Indonesia ini juga persoalan perilaku menyusui ASI eksklusif. Ini Mas Menot ya, luar biasa di Indonesia ini. Kalaulah yang ibu-ibu menyusui ada sebanyak 70 juta misalnya kayak begitu ya, itu yang sukses mempraktekkan ASI eksklusifnya itu nggak lebih dari 55%.
Jadi masih banyak ibu-ibu yang belum paham, ya, atau enggan, atau sebab-sebab yang lain tidak menyadari pentingnya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Tidak ada makanan apa-apa selain air susu. Jadi ibu-ibu ini sebetulnya harus menjadi ratu tega dulu gitu. Ya, karena hanya dengan memberikan ASI, ya, ini kebutuhan gizi si bayi ini cukup. Itu sebabnya dikatakan air susu ibu itu adalah makanan pertama dan makanan satu-satunya makanan yang cocok untuk bayi. Terbaik. Itu karena kandungannya itu disesuaikan dengan usia si bayi. Nah, kalau kebalikannya kan, kalau kita misalnya memberikan sufor, itu susu formula, itu kan kandungannya konstan itu. Iya, betul. Gitu. Mau beli bulan Januari, bulan Februari sama itu begitu loh. Tapi kalau ini sesuai dengan usia bayi. Ada juga di sini di air susu ini kolostrum, ya, 4 minggu pertama warnanya kental, kekeruhan, kuning, kekeruhan misalnya seperti itu. Itu karena memang kandungan daripada antibodi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kembang si bayi. Nah, jadi 3 sasaran kelompok ini akan kita bina, kita intervensi mengenai pengetahuannya sehingga nanti mereka memiliki pemahaman tentang apa dan bagaimana itu stunting. Kurang lebih seperti itu. Saya tertarik dengan yang konvergensi tadi, Prof. Ya. Tadi masalah Catin itu tentu menjadi lebih dekat ketika itu yang menyampaikan adalah Kementerian Agama. Kemudian masih ada kementerian-kementerian lain yang ikut terlibat dalam penanganan stunting dengan target 14% di 2024 di akhir masa Presiden Jokowi ini. Kira-kira kalau untuk kementerian lain yang paling memiliki apa dalam tanda kutip taji atau bisa jadikan ujung tombak dalam penanganan ini, siapa nih, Pak? Ya, jadi untuk menjalankan strategi tadi yang saya sudah jelaskan terhadap 3 sasaran, kita ini membentuk apa yang disebut dengan TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga tentunya khususnya di sini adalah keluarga yang beresiko stunting. Ya, tim ini terdiri dari kolaborasi 3 kementerian ini. Yang pertama, ketua tim atau koordinator tim ini adalah bidan. Ya, bidan ini ya miliknya Departemen Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Ya, nah dia komandannya nih. Karena dia yang nanti akan mengeksekusi jika terjadi apa-apa nih dengan si ibu-ibu hamil ini, misalnya kayak begitu. Yang kedua adalah ibu-ibu tim penggerak PKK. Nah, ini punyanya Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, ini juga kan sampai di tingkat akar rumput. Ada di desa-desa. Ya, ibu RT, ibu RW, ibu lurah, ibu seklur. Ya, ini. Gitu. Dan yang ketiga adalah para penyuluh KB. PKB, ya, penyuluh keluarga berencana, ini punya kami nih, BKKBN. Ya. Yang ketiganya ini ada di akar rumput di desa sampai tingkat desa. Sampai tingkat desa. Bahkan ada yang sampai tingkat RT itu, Prof. Iya, gitu. Nah, ini desa-desa di Indonesia ini kan ada 62.000. Ya, 62.000. Dan saya sebagai Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, ini sudah kita membentuk sebanyak 200.000 TPK di seluruh Indonesia. 200.000. Jadi kalau 200.000 satu TPK terdiri dari 3, maka sudah dilatih sebanyak 600.000 ibu-ibu yang berasal dari tadi campuran bidan, ya. Jadi ada 200.000 bidan, 200.000 TPK, ada 200.000 PKB di seluruh Indonesia, di 62.000 desa di seluruh Indonesia. Ini sudah kita latih. Ya, sudah kita latih untuk tadi mengedukasi Catin, mengedukasi Bumil dan juga Busui. TPK, tim pendamping keluarga beresiko stunting,
ini juga sudah kita bekali, Mas Menot, dengan data keluarga beresiko stunting di seluruh Indonesia. Ini by name, by address. Berarti ini kewenangan hasil koordinasi dengan Kemendagri, Pak ya? Betul. Ya. Jadi pada tahun 2021 kami BKKBN, kedeputian kami ini melaksanakan pendataan keluarga. Pendataan keluarga di seluruh Indonesia. Maksudnya keluarga-keluarga mana nih yang beresiko stunting? Tentunya didekati dari berbagai aspek. Penghasilannya berapa? Pekerjaannya berapa? Rumahnya bagaimana kondisinya? Fasilitasnya apa? Alas rumahnya apa? Apakah tanah atau sudah keramik? Dindingnya ini apa? Apakah anyaman bambu? Jambannya Atau semen? Jambannya ada atau tidak? Apakah dia masih ada juga saudara-saudara kita yang tidak punya jamban? Jadi BAB, buang air besar, dan BAK, buang air kecil, masih dikali. itu masih dikali atau di mana gitu. Ya. Nah, jadi berdasarkan data-data ini dengan variabel yang demikian banyak, itu kita sudah mendata. Jadi kita bisa melihat si Fulan di lorong 8, RT 3, RT 2. Nah, datanya itu sudah ada tuh. Istrinya siapa namanya? Fulani. Alat kontrasepsinya apa? Tidak pakai. Anaknya berapa? 4. Usia berapa saja? Nah, jadi nanti kelihatan itu apakah ada yang berpotensi menjadi satin. Nah, jadi kelihatan di data-data yang seperti itu, yang mana data-data ini kita berikan kepada TPK yang ada di desa-desa kelurahan. Jadi nanti TPK ini karena didampingi oleh Ibu RT kan kayak gitu ya, tim PKK dari Kemendagri, ya kan. Kemudian juga ada PKB kami gitu ya. Ini mendatangi rumah-rumah itu. Nah, jadi dikasihlah edukasi. Jadi eksekutornya, komandannya itu dari bidan. Kemudian tim PKK ini karena dia tahu persis mana ya rumahnya Pak Fulani ini. Oh, sana datangin begitu ya. Nah, kemudian PKB kita ini tentunya yang setiap hari tugasnya itu memang memberikan edukasi, dia ikut mendampingi untuk melakukan pencatatan dan ini nanti melaporkan kepada kami sampai ke pusat secara berjenjang. Kalau boleh tahu Pak, untuk TPK ini sejak kapan diadakan? Ini sebagai pengejawantahan implementasi dari PP Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2021. Ini salah satu bagian dari masih seumur jagung Pak ya? TPK masih seumur jagung ya. Sudah ada evaluasi Pak, kerjanya sampai seberapa, terus dampaknya seperti apa? Gitu. Ya, jadi memang nanti kayak tadi saya katakan pendataan keluarga itu kan baru dilakukan 2021. Ini setiap tahun akan kita adakan. Nah, akan kita data kembali. Ini insya Allah pada bulan September ini kita akan turun ke lapangan lagi untuk mengupdate data PK 21. Nah, gimana nih kondisinya? Baru nanti kita bisa berbicara melihat, oh kondisinya seperti apa. Sekarang ini TPK-TPK ya yang ada di seluruh Indonesia ini sedang melaksanakan perang besar untuk mempercepat penurunan stunting. Ya. Tapi kalau kita lihat Pak, dari BKKBN ada TPK, terus dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mungkin ada apa namanya PKK dan lain-lain gitu. Mereka diminta juga daftar serupa apa namanya hasil kerja di lapangan serupa dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Nah, kira-kira dari BKKBN sendiri menyikapi data yang berbeda antara yang ada di Kementerian Kesehatan, Kemendagri, dan juga di BKKBN sendiri bagaimana? Ya, itu juga sudah dibahas ya karena di dalam ini kan ada tim steering committee, ada organizing committee. Organizing committee ini OC, ini ketuanya adalah BKKBN, kepala BKKBN. Nah, ini juga hal-hal yang seperti ini sudah kita sinkronkan di atas ya, di atas di pusat begitu supaya
hanya satu data saja. Ya, jadi memang betul ada data di kementerian ini, ada yang di sini ya dengan berbagai variabel yang spesifik ya untuk kementerian tertentu. Nah, tapi untuk ini bagaimana kira-kira hanya kan arahan Presiden juga menggunakan one data saja. Nah, jadi ini di tingkat atas sudah kita coba sinkronkan supaya menggunakan data yang sama. Ya, kalau ada data di sini, ada di sana, gini kita bahas yang mana nih datanya yang dipakai, sudah disepakati datanya yang ini. Begitu juga dengan SSGBI misalnya, ada juga yang namanya EPPGE misalnya kayak begitu kan. Nah, ini kan juga di lapangan juga kita temukan kayak gitu, ini juga kita sinkronkan. Perbedaan data itu sangat mencolok sekali. Perbedaannya sangat mencolok. Kenapa mencolok? Karena memang Caranya mungkin berbeda dalam mensurvei. bukan caranya yang berbeda, tujuannya berbeda gitu loh, ya kan? Ini untuk mengukur aktivitas posyandu misalnya kayak begitu. Berapa banyak yang hadir gitu kan ya. Nah, ternyata jumlahnya itu ya kurang bisa menggambarkan keseluruhan, karena kan dulu untuk memonitor berapa banyak yang datang, tidak konsisten. Nah, sementara ada lagi data yang lain tapi tidak mencantumkan ini yang stunting ini alamatnya di mana, tidak by name by address. Kita ada juga yang kayak gitu loh, ya kan? Tapi dia punya, ya. Nah, ini semuanya sudah kita sinkronkan sebelum diterbitkan peraturan Presiden nomor 72 tadi tahun 2021. Ini tentunya di awal-awal sebelumnya udah kita diskusikan itu, sehingga sesudah siap semua barulah peraturan Presiden tersebut ini disahkan oleh Bapak Presiden. Kalau tidak ya tidak disahkan dulu sebelum misalnya ini sudah memiliki kesepakatan, begitu. Ya. Kalau dari perjalanan Bapak di Kepri selama 3 hari terakhir ini, kira-kira ada nggak masukan dari teman-teman BKKBN sini dari kabupaten kota yang ada di Kepri ini yang paling rentan dan TPK-nya harus bekerja ekstra keras, itu gimana? Ya, dari apa yang saya jumpai ya di 2 kecamatan di Bintan kemarin saya berkunjung, tadi pagi saya di Batam sini ada satu kelurahan yang saya kunjungi. Ya, umumnya kendala-kendala yang dihadapi itu antara lain karena lokasi dan kita menggunakan kan alat komunikasi berupa handphone kayak begini, sehingga ada gangguan signal kayak begitu ya. Itu teknis yang seperti itu ya. Kemudian juga masalah saya sadar bahwa ini kan TPK ini melaksanakan ini itu baru pertama kali. Jadi memang pengetahuannya mengenai apa stunting ya tidak seindah ya di teori yang diberikan. Betul. Itu stunting dengan definisi itu kayak seperti tadi. Tapi di realitas di lapangan, nah ini kan anak saya nggak stunting nih, ini begini-begini, ini gimana? Ini kadang-kadang berusaha untuk menutup-nutupi kayak begitu. Jadi memang perlu kita pertajam ujung tombak kita ini. Kita perlu bekali dengan pengetahuan tambahan supaya dia yakin ya. Juga ada yang menolak, oh ini tidak misalnya kayak begitu. Nah, umumnya hal-hal yang seperti itu, dan ini saya kira masih dalam batas kewajaran. Karena sebelumnya belum pernah ada yang namanya TPK kan begitu. Baru ini dibuat TPK, tim percepatan penurunan stunting. Kemudian juga masih ini terkait dengan kualitas SDM ya, aplikasi misalnya kayak gitu ya, cara memencet, memasukkan signalnya bagus, tapi ini kadang-kadang ya gimana lah ya, memang bandingan kalau anak-anak cepat belajar itu ya kan, tapi kalau karena gini Bro, untuk daerah Kepri ada beberapa wilayah yang kemarin pada saat belajar secara daring itu mereka tidak bisa melakukan itu. Nah, artinya ini juga akan terjadi pada TPK sendiri, mereka pasti akan terganggu dengan itu. Nah, apakah ada solusi mungkin dari BKKBN sehingga bisa memacu kinerja, bisa menjadi pendorong gitu? Iya, betul. Jadi kita terus melakukan updating aplikasinya juga ya. Kita juga coba
sempurnakan dan juga user friendly istilahnya kayak begitu ya, sehingga tidak terlalu complicated, juga jangan terlalu harus banyak-banyak, cukup yang kayak gimana, misalnya saja ada form-form yang harus diisi ya. Apakah anak ini mulai mengonsumsi makanan tambahan, makanan pendamping ASI gitu, ya kan? Jadi tidak usah ditulis misalnya ya, tidak, TIDAK, tapi cukup 1, 2. Nah, model-model yang kayak begitu, ya kita langsung terus juga langsung menyempurnakan kayak begitu, ya. Kemudian juga mengirimkannya barangkali tidak dalam jumlah halaman yang banyak, tapi disekat-sekat dalam jumlah yang sehingga memorinya tidak harus makan banyak untuk mengirim gitu ya. Jadi ya cukup sudah 5 dikirim, nanti kalau ada lagi selanjutnya kayak gimana dengan jawaban-jawaban yang mudah. Jangan harus menulis kayak gimana. Jadi ini hal-hal yang kita ini tentunya juga kita lakukan pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan. Tidak cukup sekali ini. Dan kita juga sudah lakukan berkali-kali. Bidannya kita upgrade, kemudian PKB-nya kita latih. Karena ini kan kalau disatukan kan berbeda ini. Ya, bidan nggak tahu istilah kependudukan misalnya gitu loh. Ya kan, kemudian tim PKK juga nggak tahu sama sekali. Jadi bahasanya harus dibedakan, bahasa operasionalnya. Nah, meskipun selain dipisah juga ada kita melatih secara bergabung. Nah, ini upaya-upaya yang kita terus lakukan, terus kita kembangkan agar TPK ini semakin berdaya dia di lapangan. Oke, Prof, kita jeda sebentar. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Catatan redaksi akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Makasih ya, Mel. Upload. Ih, ganggu banget deh. Iklan apaan sih? Mel, ini tuh iklan stunting. Stunting? Apaan tuh? Mau tahu tentang stunting? Mau! Stunting itu adalah kondisi di mana tidak mampu mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Setelah lahir jangan lupa ASI eksklusif, menyusui 6 bulan, itu penting sekali. Dilanjutkan dengan makanan tambahan yang dengan prinsip gizi seimbang. Air bersih harus ada, sanitasi harus bagus, kemudian imunisasi. Karena tanpa imunisasi, anak kita akan sakit-sakitan. Kalian siap cegah stunting? Siap! Ayo generasi milenial, jangan cuma rebahan sambil mikirin mantan aja. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jaga stunting, itu penting. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam catatan redaksi. Di sisa sedikit waktu ini, Prof, saya ingin menanyakan satu hal. Bagaimana koordinasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam hal penanganan stunting ini? Baik, terima kasih. Jadi dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 itu juga sudah mengatur struktur organisasi tim percepatan penurunan stunting atau yang kita singkat dengan TPPS. Mulai dari tingkat pusat, itu yang terdiri dari panitia pengarah yang dikomandani oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian juga anggotanya adalah kementerian dan lembaga, mulai dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga PUPR. Kemudian sebagai anggota juga adalah para PTM, ya, PTM dari masing-masing kementerian lembaga. Kemudian dari tingkat pusat itu masuklah kepada tingkat provinsi, dan di tingkat provinsi ini dikomandani oleh Bapak Wakil Gubernur. Kemudian juga terdiri dari para sekda dan OPDKB yang terkait. Dan juga yang penting ini saya kira adalah perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi ini masuk sebagai koordinator bidang evaluasi dan monitoring. Ya, kita berikan kepada perguruan tinggi. Kemudian dari tingkat provinsi turun kepada tingkat kabupaten kota, juga dikomandani oleh Bapak Wakil Bupati dan Bapak Wakil Wali Kota. Ya, dengan anggota sama seperti tadi para sekda, kemudian juga OPDKB, apakah OPDKB kesehatan, PPKB, juga keagamaan, ini masuk semua di situ. Dan juga perguruan tinggi masuk ini. Ya, ini satu terobosan ini saya kira ya, masuknya perguruan tinggi. Artinya dengan adanya dalam tanda kutip keroyokan, ya, itu semakin mudah Indonesia keluar dari masalah stunting ini, Pak. Betul sekali, ya. Sampai dilanjutkan kepada tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan, ya, seperti itu. Nah, ini keroyokan. Dan perguruan tinggi ini memang kita masukkan supaya pertama dia bisa melakukan evaluasi. Apakah yang sudah dilakukan ini tepat sasaran, efisien dan efektif atau tidak? Ya. Juga kita minta hasil kajian-kajian yang ada di perguruan tinggi itu tidak hanya bertengger di rak-rak buku perpustakaan. Nah, tentunya kan banyak ini perguruan tinggi yang memiliki program studi gizi kah, FKM kah, kesehatan masyarakat kah, kemudian juga sosiologi kah, kemudian teknik lah, barangkali kayak begitu, yang bisa memberikan masukan kepada TPPPS, tim percepatan penurunan stunting di berbagai level. Tadi perguruan tinggi masuk di provinsi, ya, supaya nanti di tingkat provinsi ini bisa membuat satu kebijakan operasional bagaimana kira-kira mengatasi, ya, persoalan air bersih yang tidak bisa mengalir ke rumah-rumah di masyarakat di desa. Nah, ini barangkali nanti berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh mitra kita dari perguruan tinggi ada, dan ini nanti dimusyawarahkan masuk ini menjadi kebijakan. Betul. Kayak begitu ya. Nah, begitu juga dengan di tingkat kabupaten kota. Jadi perguruan tinggi ini memang kita sangat harapkan ini pemain baru, tapi yang signifikan ini. Ya, kita harus minta supaya jangan hanya meneliti tapi tidak diaplikasikan di masyarakat. Ya. Itu secara teknis. Juga kita kan mendirikan apa namanya yang ada di desa-desa itu DASAT. DASAT, dapur sehat atasi stunting. Ya, nah, DASAT ini juga kita minta diintervensi oleh para perguruan tinggi, khususnya bidang gizi misalnya kayak gitu kan ya. Bagaimana membuat apa kalau di sini itu gogot gitu ya. Gogotnya itu bisa menjadi, karena itu potensi lokal. Ya, gogot itu supaya bergizi, ini diolahnya seperti gimana nih gitu. Nah, jadi kita ingin seperti itu. Ya, jadi pendekatannya adalah potensi lokal dan pangan lokal. Ya, kita biarkanlah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur yang biasa makan papeda misalnya, itu mereka makan
Tapi papeda dengan olahan dengan lain. olahan yang sudah dievaluasi oleh perguruan tinggi khususnya bidang gizi. Nah, ini kan banyak nih tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini dan dengan konvergensi yang demikian harmonis ya di setiap provinsi, insya Allah ya angka 14% ini bisa kita 2024 bisa tercapai. 2024 ya bisa kita raih gitu. Kita ingin berjuang dulu, baru nanti hasilnya kita serahkan ya, kepada yang kuasa. Betul. Prof, terima kasih. Tidak terasa kita 1 jam sudah. 1 jam gak kerasa ya. Iya. Tapi di penghujung catatan redaksi hari ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari Prof. Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa sekalian di mana-mana Anda berada dan dapat menangkap siaran ini, tentunya kita paham bersama bahwa Indonesia yang dikenal dengan gemah ripah loh jenawi, jamrud katulistiwa, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa. Ya, dan angka stunting yang 24,4% sekarang ini itu terlalu tinggi kalau kita kaitkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Itu tadi baru yang di daratan saja. Kalau kita berbicara potensi sumber pangan dari lautan, ini kolamnya di Indonesia ini saja mengelilingi rumah kita sebetulnya. Berbagai jenis ikan dan produk-produk laut lainnya ini mengandung gizi yang sangat tinggi, protein yang sangat tinggi, sehingga mari kita optimis dan percaya bahwa angka stunting di Indonesia 24,4% itu terlalu tinggi ya dengan kekayaan yang melimpah ini. Dan mari dengan penuh keyakinan dan semangat kita turunkan angka stunting ini menjadi 14% insya Allah di tahun 2024 nanti. Makasih. Yes. Terima kasih Profesor Muhammad Rizal Martuadamani, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Terima kasih sudah datang di catatan redaksi Batam TV. Terima kasih. Ya. Pemirsa, bahwa stunting bukan hanya masalah kesehatan, tapi ada dampak yang lebih besar ketika hal ini menjadi pembiaran. Masa depan anak-anak kita harus menjadi atlet-atlet besar, harus menjadi militer yang kuat, harus menjadi pengusaha yang hebat. Satu kata, stunting harus ditekan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam catatan redaksi berikutnya. Prof, terima kasih. Luar biasa. Batam TV, inspirasi Kepri.